Shalom, salam damai sejahtera, Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku terkasih dalam Kristus. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Sabtu 20 Agustus 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saya ajak Anda hari ini merenungkan, ajarkan itu, lakukan itu. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami dalam surga, tiada henti-hentinya setiap hari kami lambungkan mada pujian bagimu atas karunia kehidupan bagi kami. Kami Engkau bangunkan kembali untuk memujimu. Bantulah kami untuk hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran, dan hidup dalam ketulusan hati sebagai murid-murid Putramu. Jangan biarkan kami tenggelam dalam kesombongan dan egoisme kami. Jangan biarkan kami munafik. Biarkanlah kami dengan bantuan Roh-Mu, apa yang kami dapat dari-Mu lewat sabda-Mu, itulah yang kami buat atau lakukan setiap hari. Kami mohon semuanya itu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Injil suci menurut Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, saya pernah menonton salah satu khotbah dari satu pendeta yang sering viral di media sosial, Pendeta Yandi Manobe. Dia bilang begini, kira-kira yang ada kaitannya dengan Injil dan permenungan kita hari ini. Dia bilang bahwa jadi orang Kristiani itu, apa yang diomongkan, itulah yang dilakukan. Apa yang diomongkan di sini tentunya
yang dimaksudkan adalah yang positif, baik, serta benar sebagai orang-orang Kristiani. Pendeta ini menyambung bahwa ada orang Kristiani yang omong lain dan buat lain, tidak seimbang, tidak pas. Dan juga ini artinya munafik. Omong suci dan baik-baik, tetapi perbuatan kacau dan jahat. Pendeta ini kemudian sambung dengan gaya khasnya bahwa ada juga yang pikir lain, omong lain, dan buat lain. Sehingga menurut pendeta ini, dengan sedikit tertawa dia katakan, orang-orang demikian mereka akan menjadi kelainan atau gila. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, tentunya kita tidak gila, bukan? Pikir lain, omong lain, dan buat lain, maka kita menderita kelainan. Saya kira tidak. Kita semua mau dan terus berjuang untuk menjadi pengikut Yesus yang selaras, walaupun kadang kita jatuh. Kita mau menjadi murid Tuhan yang omong begitu dan juga buat begitu. Bagaimana caranya supaya kita bisa demikian? Beberapa poin penting diberikan Injil hari ini buat kita agar kita bisa dan mampu. Yang pertama, jangan munafik. Jadilah apa adanya. Dalam hal ini, orang-orang Kristiani harus jadi orang jujur di hadapan Tuhan dan sesama. Yang kedua, jadilah pelayan. Tuhan Yesus sudah tunjukkan mentalitas hamba Tuhan ketika dia mentaati apa yang dikehendaki Bapanya. Demikian pun kita, jadilah pelayan Allah dengan belajar hidup taat hanya pada Allah. Hanya apa yang Allah kehendaki, itulah yang kita buat. Yang ketiga, hiduplah rendah hati. Tidak perlu sombong, karena apa yang ada pada kita semuanya adalah anugerah semata, hadiah dari Tuhan, hanyalah titipan, sehingga harus kita bagikan, kita share. Anugerah ini harus terus-menerus disyukuri. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, mari kita berjuang terus agar apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan, apa yang kita omongkan selaras atau sefrekuensi dengan apa yang kita buat atau kita lakukan. Dengan perantaran bantuan Roh Kudus, kita dimampukan oleh Tuhan. Amin. Mari kita minta berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha karya dan rencana kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum. Salam buat Anda semua dari Soferdi, Jakarta, Matraman.